Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di awal bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjalankan berbagai rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu ngeborong pahala di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi puasa Ramadan. Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa di dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Ini adalah isim masdar dari kata shoma yasumu, artinya al-imsaku an syai', menahannya diri dari segala sesuatu. Menurut bahasa ini, bahwa puasa itu lebih luas maknanya, berbeda dengan istilah nanti yang akan dijelaskan setelah ini, ya. Bahwa kata para ulama, kullu mumsikin, segala sesuatu yang menahan seseorang, an kalamin, dari perkataan, au ta'amin, atau dari makanan, ya, au sairin, atau dari berjalan kaki, fahuwa shaimun, itu disebut orang yang berpuasa. Maka dalam segi bahasa, orang yang terbiasa berjalan kaki kemudian tidak mau berjalan kaki pada hari itu disebut berpuasa berjalan kaki. Biasa berbicara kemudian dia tidak mau berbicara, puasa berbicara. Biasa dia makan dan minum, ketika itu dia tidak makan dan minum, sedang berpuasa makan dan minum. Ini menurut bahasa, pengertian puasa itu lebih luas lagi. Nanti akan dijelaskan menurut istilah sehingga puasa maknanya lebih khusus. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut istilah puasa di dalam syariat Islam adalah imsakul mukallaf, menahannya diri seorang mukallaf, usaha penahanan diri seorang mukallaf anil mufattarati, ya, dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, biniyatit ta'abbudi lillah, dengan niatan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ilal ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usaha seseorang, ya, yang sudah mukallaf. Apa artinya mukallaf? Orang yang sudah terbebani syariat ketika sudah dia baligh, ya, dia harus hindari dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya, ya, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Biniyatit ta'abbudi lillah, dengan niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa kita bukan untuk kesehatan, puasa kita bukan untuk gaya-gayaan, puasa kita bukan untuk menghindari virus corona dan lain sebagainya, tetapi puasa kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cara, ya, berterima kasihnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa makna puasa itu memiliki 3 tingkatan sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan pertama itu yaitu puasa umum. Apa itu puasa umum? Fahuwa kaful batni, yaitu menahan perut,
wal farji menahan alat kelamin, an qada'i syahwat dari pemenuhan syahwat. Ya, jadi puasa orang umum itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan badan dengan suami atau dengan istri. Ini makna yang secara umum, ya, dan semua umat Islam, ya, harus melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, jika kita mau meningkatkan kadar atau kualitas keimanan kita, maka makna puasa itu haruslah somul khusus atau puasa orang-orang yang khusus, yaitu kafus sam'i, menahannya pendengaran, ya, wal basari, menahannya mata, wal lisani, menahannya mulut, wal yadi, menahannya tangan, wal rijli, menahannya kaki, wasairil jawarih, dan menahannya seluruh tubuh, anil athami, dari dosa. Selain kita, ya, menahan dari makan, minum, dan berjima, dan juga kita harus menahan seluruh tubuh kita dari segala dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Ini adalah puasa orang khusus. Ketika kita punya lisan, punya mulut, biasanya kita mencaci maki seseorang atau menyakiti hati orang lain. Ketika di bulan suci Ramadan, kaful lisan, menahan lidah dari perkataan-perkataan buruk. Biasa ketika sebelum bulan Ramadan mungkin kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan kita kaful basari, menahan penglihatan kita untuk kebaikan-kebaikan, misalnya membaca melihat Al-Quran atau melihat sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pendengaran kita. Biasanya mungkin nauzubillah kita sering mendengarkan gibah seseorang, mendengarkan gosip dari orang lain, ya. Di bulan suci Ramadan kita hindarkan dari pendengaran-pendengaran yang buruk tersebut, mendengarkan gosip, mendengarkan perkataan-perkataan buruk dan lain sebagainya. Itu kita hilangkan. Apabila kita sudah menahan perut kita, menahan farji kita, dan juga menjaga segala dosa yang ada di tubuh kita, ya, anggota tubuh kita, maka disinilah yang dimaksud dengan puasa khusus. Yang ketiga yaitu puasanya khususil khusus, somu khususil khusus, yaitu puasanya orang siddiqin, seorang waliullah, seorang ulama yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pengertiannya sungguh luar biasa. Apa itu fasumul qalba, ya, yaitu puasanya hati, ya, anil hadomid daniyah, ya, dari kehinaan yang bisa mengotori hati. Kemudian wal afkari dunyawiyah, dan memikirkan keduniawian, wa kafuhu amma siwallah, dan menahan diri dari berpikiran selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau puasa tingkatan yang tertinggi ini, selain dia menghindari makan dan minum, kemudian menghindari nafsu syahwatnya, kemudian menghindari segala tubuhnya dari dosa-dosa, kemudian hatinya ditahan untuk tidak terjerumus kepada kehinaan, dan juga tidak memikirkan tentang keduniawian, dan hatinya selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan ini adalah tingkatan para syuhada, para siddiqin, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka batal berpuasa apabila pikirannya dan hatinya tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini sangat sulit, tetapi boleh kita sedikit-sedikit dari puasa umum dulu, kemudian kita tingkatkan ke puasa khusus, dan nanti kita tingkatkan puasa khusus. Tapi ingat, ketika kita mau belajar tingkatan ini, haruslah memiliki guru, ada, supaya kita tidak menjadi tersesat dari amaliyah yang kita kerjakan. Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pengertian ibadah puasa yang sangat sungguh luar biasa maknanya di dalam agama Islam kita, sehingga kita dianjurkan untuk bersemangat
dan terus meningkatkan keimanan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah berlalu. Subhanallah. Maka apabila kita berpuasa dengan keimanan sungguh luar biasa, dengan pengharapan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nanti setelah bulan suci Ramadan ini kembali fitri, kembali suci, karena dosa-dosa kita telah rontok dengan ibadah puasa Ramadan kita. Demikian akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.